Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semua sehat selalu ya, dan tetap semangat. Sebelum belajar, yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar matematika, tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan benda-benda yang diukur menggunakan alat ukur meteran. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengenal alat ukur untuk bentuk benda yang berbentuk lingkaran. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu membandingkan hasil pengukuran panjang benda menggunakan penggaris dan meteran. Nah, waktu kelas 1 kita sudah belajar tentang satuan tidak baku. Contohnya adalah jengkang, depa atau dua tangan yang direntangkan, dan yang ketiga langkah ya, langkah kaki ya. Nah, ini satuan tidak baku teman-teman, karena nilai atau hasil yang diukur itu tidak tetap ya. Apalagi yang mengukur adalah orang yang berbeda-beda ya. Jadi hasil ukurannya tidak sama ya. Atau memiliki hasil ukuran yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut, yaitu mengenal satuan baku. Nah, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, ya, akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Jadi meskipun yang mengukurnya orang yang berbeda, tetap hasilnya akan sama, ya. Contoh satuan baku, yaitu penggaris. Nah, penggaris ini biasa kita gunakan untuk mengukur atau menggambar garis lurus. Ya. Penggaris ini sering dimanfaatkan atau digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar. Ya, contohnya gambar, buku, ubin, dan lain sebagainya. Berikut adalah meteran pita. Nah, meteran pita ini biasa digunakan oleh penjahit. Nah, penjahit biasa menggunakan meteran pita ini untuk mengukur bagian tubuh pelanggan. Atau juga bisa digunakan untuk mengukur panjang kain yang akan dipotong. Ya, biasa mereka menggunakan, para penjahit menggunakan meteran pita. Nah, berikut adalah meteran saku. Nah, meteran saku ini adalah untuk mengukur benda yang panjangnya itu bisa mencapai 1 meter atau lebih. Ya. Meteran ini biasa digunakan oleh pekerja bangunan atau oleh tukang kayu. Nah, penggaris dan meteran adalah alat untuk mengukur panjang yang baku. Yang baku di sini maksudnya, meskipun digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasil ukurannya memiliki nilai yang sama ya, atau hasil yang sama. Mengukur benda dengan menggunakan alat panjang baku menghasilkan hasil dan satuan ukuran yang sama. Nah, coba kita lihat contoh berikut atau penjelasan berikut. Cara mengukur benda menggunakan penggaris. Nah, perhatikan di sini ada penjelasannya. Angka-angka pada penggaris menunjukkan skala pengukuran panjang. Jadi di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini sampai 15. Nah, ini adalah menunjukkan angka pengukuran panjangnya, ya. Berikutnya,
Satuan panjang yang digunakan untuk penggaris yaitu menggunakan satuan sentimeter, ya. Nah, dari 0 ke angka 1 ini hitungnya 1 cm. Semoga paham ya. Lanjut, langkah pengukuran. Ustazah contohkan di sini yaitu langkah-langkah pengukuran pada pensil. Perhatikan, yang pertama adalah letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0. Yang kedua, perhatikan angka pada ujung pensil yang lainnya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada penggaris, terus ada pensil, ya. Yang pertama, cara mengukur adalah letakkan pensil berada, salah satu ujungnya berada pada garis 0, ya. Ini Ustazah kasih tanda merah di sini pada garis 0. Jadi standarnya di 0 ya. Startnya ya. Kita mulainya dari 0. Terus perhatikan ujung pensil lainnya ya. Perhatikan ujung pensil lainnya. Boleh dibuat garis ya. Jadi tepat pada angka 8. Jadi angka yang sejajar dengan ujung pensil adalah angka 8. Jadi panjang pensil adalah 8 cm. Ya. Dalam satuan penggaris menggunakan satuan sentimeter. Bisa ya? Nah, kita lanjut dengan mengenal alat untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran. Jadi kalau 3 yang tadi Ustazah jelaskan sebelumnya itu adalah satuan atau alat untuk mengukur benda yang panjang ya. Benda panjang atau mengukur panjang. Nah, kalau yang mengukur lingkaran, benda yang berbentuk lingkaran yaitu menggunakan namanya yaitu jangka sorong ya. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter ya atau garis tengah sebuah lingkaran. Yaitu lingkaran berupa cincin, yaitu menggunakan alat ukur jangka sorong atau kelereng. Atau benda-benda yang lain yang berbentuk lingkaran. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut. Benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Nah, benda-benda yang dapat digunakan, benda-benda yang mengukurnya bisa menggunakan penggaris. Ayo, coba perhatikan. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kira-kira benda mana yang bisa diukur menggunakan penggaris? Coba kita lihat. Iya, benar. Gambar 1. Gambar 2 bisa tidak? Ya, gambar 2 tidak bisa, teman-teman ya. Yang bisanya adalah gambar 3. Gambar 4 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi yang bisa adalah gambar 5 dan gambar 7. Jadi yang bisa digunakan, benda-benda yang bisa diukur menggunakan penggaris yaitu gambar 1, gambar 3, gambar 5, dan gambar 7. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, membedakan hasil pengukuran panjang menggunakan penggaris dan meteran. Nah, coba simak percakapan berikut. Nah, ini gambar 1. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Ya. Kata kakaknya, ya. Tanya tentang apa? Caranya sama dengan mengukur penggaris, ya, menggunakan penggaris. Yaitu, mulailah dari angka 0, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis dengan M saja. Berikutnya, setiap penggaris pada meteran sama dengan di penggaris. Setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Iya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan,
1 meter sama dengan 100 cm. Nah, teman-teman, boleh juga kalian nanti di rumah dipraktekkan langsung menggunakan penggaris dan meteran pita ya untuk mengukur. Benar tidak kalau 100 cm itu panjangnya sama dengan 1 meter. Catatan di sini 1 meter sama dengan 100 cm atau sebaliknya 100 cm itu sama dengan 1 meter. Atau bisa ditulis juga 1 meter itu dengan 1 M. Sama dengan 100 cm. Cm ini cm ya, atau disingkat dengan cm. Kebalikannya, 100 cm itu sama dengan 1 M. Semoga paham ya. Perhatikan contoh berikut. 1 M sama dengan 100 cm ya, atau 100 cm sama dengan 1 M. Ini 1 meter. Jadi ini adalah konsepnya ya. Lanjut, contoh pertama. 8 meter sama dengan titik-titik cm. Ada yang bisa? Ya, yaitu 800 cm. Nomor 2. Titik-titik M sama dengan 19 cm. Kira-kira M-nya berapa ya? Coba kita lihat jawabannya. Ya, 9. Jadi 9M sama dengan 900 cm. Ayo berlatih. Coba ada yang bisa? Alat untuk mengukur panjang. Ada yang tahu apa aja? Iya, benar. Yaitu penggaris dan meteran. Yang kedua, 3M, 3 meter sama dengan titik-titik cm. Berapa sentimeter? Iya, pintar. Jawabannya adalah 300 cm. Yang ketiga, titik meter sama dengan 600 cm. Berapa? Wah, pintar sekali. Jadi jawabannya adalah 6 meter. Oke, semoga paham ya. Nah, ini Ustazah ada latihan soal, yaitu halaman 9, aktivitas individu, halaman 10 dan 11, dan halaman 21, yaitu nomor 1, 2, 6, 7, dan 9. Ya, cukup dari penjelasan Ustazah. Semoga dapat dipahami. Apabila merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, boleh ditanyakan kepada orang tuanya atau bisa langsung hubungi ke Ustazah. Ya, cukup dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.